mustahil. Yang kedua, tetap percayakan diri kepada Tuhan ketika kehendak kita tidak dikabulkan. Masih ingat doa Tuhan Yesus di Getsemani? Pertama kali doa, ya Bapa kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lalu daripadaku, hendak jadi aku alami, kalau boleh. Kemudian akhir doa Tuhan Yesus bilang, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kedua sama, ya Bapa kalau boleh lewat, hendak terjadi dalam hidupku keadaan yang mengerikan ini, tapi kalau itu kehendakmu, ya biar kehendakmu yang jadi. Yang ketiga, Tuhan Yesus doa sudah lain. Kalau memang tidak bisa lalu penderitaan ini, cawan ini, dan memang aku harus meminumnya, memikulnya, mengalaminya, jadilah kehendakmu. Sedikit kita yang ketika berhadapan dengan keadaan yang merugikan dan menyakitkan buat kita, kita bilang begini, jadilah kehendakmu. Kita masih ngotot dengan yang iman yang nomor 1 tadi. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Ucapkan lagi, engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup, engkau sanggup. Enggak terjadi apa-apa. Kita mulai tawar, mulai kecewa. Mana janjimu Tuhan? Mana janji yang diucapkan oleh pendeta-pendeta? Kok tidak terjadi apa-apa? Mengecewakan ini Tuhan. Ada satu orang, sudah cukup tua dia, hamba Tuhan, gembala. Dia bilang, waktu saya sakit, saya doa, Tuhan, saya tunggu 2 hari lagi. Kalau tidak sembuh, saya tinggalkan pelayanan ini. Dia ancam Tuhan. Dia bilang, kamu tahu enggak, saya sembuh sebelum 3 hari, sebelum 2 hari. Oh Tuhan, kayaknya Tuhan ketakutan. Gawatnya orang, nanti dia tinggalkan pelayanan. Terus saya bilang, yang suruh Bapak melayani siapa? Ya Tuhan, tapi yang mau siapa? Ya saya. Tuhan kok ditakut-takutin ya? Kalau tidak sembuh dalam 2 hari, tak tinggalkan pelayanan ini. Nah itu imannya yang nomor 1. Masih iman kuat bolehlah, tapi belum iman yang tangguh. Iman yang tangguh harus lengkap. Yang pertama dan yang kedua ini, mempercayakan diri kepada Tuhan ketika kehendak kita tidak dikabulkan. Tetap percaya, hatiku percaya dan selalu percaya. Lihat ini, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, artinya tetap percaya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini Paulus. Ayat 17, baca sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi bertahan walaupun keadaan tidak menyenangkan. Waktu kita doa sakit, orang yang kita kasihi kita doakan sakit untuk sembuh, malah meninggal. Ada beberapa banyak orang kecewa. Menurut saya Om, Tuhan tidak adil. Oh, begitu ya. Saudara, ada orang yang kelihatan begitu setia, begitu luar biasa berapi-api dalam Tuhan. Ketika yang dia doakan itu
tidak terjadi seperti yang dia harapkan, seperti yang dia kehendaki. Dia kecewa. Akhirnya dia cuma punya iman yang nomor satu, kuat untuk menerima mujizat. Tetapi kita menjadi iman yang tangguh, kita mau menjadi orang yang punya iman yang tangguh, tetap percaya, tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, apapun keputusan Tuhan. Saya ada bikin catatan begini. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus nggak bikin masalah, mau limpah mau kekurangan, dia bilang kami tidak tawar hati. Dia bilang aku tahu, dan keluarlah ayat yang ke-13 ini, baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara kenyang ataupun lapar, perkara kekurangan ataupun kelimpahan, perkara sehat ataupun sakit, perkara gagal dan berhasil. Dia bilang, enggak ada yang dapat memisahkan aku. Dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mampu tanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan, dalam Dia yang menyelamatkan kita. Punya iman yang tangguh. Tujuan Tuhan supaya Matius 24 ayat 13 itu, yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Sasaran utama kita adalah keselamatan. Apa gunanya kita berhasil, beruntung, ngumpul banyak, kelimpahan kita alami sementara hidup di dunia ini, tapi kita punya iman yang tidak mampu bertahan, mempertahankan keselamatan ketika ada kesulitan yang datang. Kita harus punya dua hal ini. Untuk punya iman yang tangguh, kita percayai Tuhan yang sanggup melakukan apapun, walaupun itu mustahil bagi manusia. Tetapi hal yang kedua, mempercayai Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Apapun keputusannya, walaupun itu beda dengan keinginan kita. Amin. Iman yang tangguh, iman yang kuat dan bertahan. Yang pertama, percaya kemampuan Tuhan untuk menolong, walaupun melampaui akal pikiran manusia. Yang kedua, tetap percayakan diri kepada Tuhan ketika kehendak kita tidak dikabulkan. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Baca ini terakhir. Jadilah kehendakmu walaupun mungkin menyakitkan dan seakan kerugian bagiku. Rela? Kita mesti rela. Karena banyak hal yang kita tidak mampu mengerti. Tapi kita harus percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Keputusan Tuhan itu terbaik buat kita. Baca sama-sama. Kehendak Tuhan pasti terbaik. Kita punya kehendak, doa kita percaya sungguh-sungguh, Engkau sanggup Tuhan. Tetapi kita harus rela. Jadilah kehendakmu, walaupun itu kerugianku. Jadilah kehendakmu, walaupun itu jadi kegagalanku. Jadilah kehendakmu, walaupun itu beda dengan yang saya harapkan dan inginkan. Tapi aku mau tetap percaya. Maka kita memiliki iman yang tangguh. Iman yang mempercayai kemampuan Tuhan menolong, walaupun melampaui akal. Mempercayakan diri kepada Tuhan terus menerus, walaupun hal yang kita harapkan tidak terjadi. Tuhan memberkati.
saat ku tak melihat jalanmu. Kita